Assalamualaikum anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk mata pelajaran IPA kelas 5. Dan pada video ini, Ibu akan membahas nomor 1 sampai nomor 20 terlebih dahulu. Silakan disimak dengan baik-baik. Semoga nanti bisa dipahami dengan baik juga. Kisi-kisi nomor 1 menyebutkan organ gerak hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu contohnya cacing. Untuk contoh soalnya, cacing merupakan hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Organ gerak pada cacing yang ditunjukkan, mohon maaf, organ gerak pada cacing yang digunakan untuk bergerak dan berpindah tempat adalah A. Cairan atau lendir, B. Lapisan cangkang, C. Otot kaki, D. Otot perut. Coba diingat-ingat, apakah jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Otot perut. Untuk kisi-kisi nomor 2, menjelaskan ciri-ciri hewan yang bertulang belakang atau kita kenal dengan vertebrata. Contoh soalnya, hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan hewan avertebrata. Berikut ini yang termasuk ciri-ciri vertebrata adalah titik-titik. A. Tubuh berbentuk simetri bilateral. B. Tidak memiliki tulang belakang. C. Susunan syaraf pusat terletak di perut. D. Memiliki anggota tubuh yang sederhana. Jadi, untuk yang B, tidak memiliki tulang belakang itu adalah ciri dari A vertebrata. Begitu juga yang C dan D. Kalau untuk, vertebrata ini anggota tubuhnya lebih kompleks, dia terdiri dari kepala, badan, dan juga kaki. Yang betul adalah jawabannya yang A. Kisi-kisi nomor 3, mengidentifikasi fungsi otot polos pada tubuh manusia. Contoh soalnya, otot polos adalah salah satu jenis otot dalam tubuh manusia yang bekerja di luar kesadaran. Berikut ini adalah contoh aktivitas yang memanfaatkan otot polos, yaitu titik-titik. Untuk jenis-jenis otot ini ada 3. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Sesuai namanya, otot jantung itu bekerja untuk di sekitaran jantung, maksudnya di organ jantung. Jadi yang A ini adalah bukan otot polos. Kemudian untuk otot lurik itu, untuk otot jantung itu bekerja di luar kesadaran. Untuk otot lurik itu bekerja dengan kesadaran karena dia terletak di bagian rangka. Jadi untuk mengangkat benda, kalian mengangkat benda dengan sadar atau tidak sadar? Jadi kalau kita sedang tidur, apakah kita bisa mengangkat benda? Nah, tentunya tidak. Jadi mengangkat benda itu butuh kesadaran. Nah, berarti yang C ini adalah fungsi dari otot lurik. Kemudian yang D juga begitu, mendorong meja ini juga perlu dilakukan dengan kesadaran. Jadi yang D ini juga otot lurik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, lambung mencerna makanan. Sesuai dengan ciri-ciri otot polos, yaitu dia terletak di bagian pencernaan manusia. Kisi-kisi nomor 4 menjelaskan ciri-ciri otot lurik. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Bekerja secara sadar. 2. Terletak di jantung. 3. Berbentuk gelendong. 4. Terletak pada rangka manusia. Yang merupakan ciri-ciri otot lurik ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, pada soal sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan bahwa otot lurik ini itu bekerja secara sadar dan dia terletak pada rangka manusia. Kalian ingat-ingat saja, kalau otot lurik ini pokoknya secara sadar karena dia terletak pada rangka manusia. Jadi kalian saat memindahkan barang, mendorong meja, itu pasti dilakukan secara sadar karena dia menggunakan otot lurik yang ada pada rangka manusia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kisi-kisi nomor 5 menjelaskan sistem kerja otot manusia. Cara kerja otot manusia kita dipengaruhi oleh rangsangan melalui saraf.
Rangsangan-rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan titik-titik. A. Hipertrofi dan metrofi. B. Hipertrofi dan relaksasi. C. Konsentrasi dan relaksasi. D. Kontraksi dan relaksasi. Nah, ini juga sebelumnya sudah Ibu bahas. Untuk eh, sistem kerja otot itu hanya ada dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Yaitu kontraksi sedang bekerja dan relaksasi itu adalah saat istirahat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi nomor 7, mengidentifikasi kelainan tulang akibat kekurangan vitamin. Contoh soalnya, kelainan tulang karena diakibatkan kekurangan vitamin D disebut A. Kifosis, B. Osteoporosis, C. Rachitis, D. Skoliosis. Untuk kifosis itu diakibatkan karena posisi duduk kita yang kurang tepat. Kalau untuk yang B, itu disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang. Yang C ini benar, kekurangan vitamin D. Dan untuk skoliosis juga kesalahan posisi duduk. Jadi jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi nomor 8, mengidentifikasi organ pernafasan pada katak. Contoh soalnya, katak adalah hewan yang dapat hidup di air dan juga di darat. Oleh karena itu, katak memiliki organ pernapasan yang bisa digunakan pada tempat hidupnya tersebut, yaitu titik-titik. A. Trakea, insang, dan paru-paru. B. Insang, permukaan kulit dan paru-paru. C. Paru-paru, permukaan kulit dan pundi-pundi. D. Permukaan kulit, paru-paru, dan trakea. Untuk menjawab soal nomor 8 ini, kalian bisa mengingat-ingat lagu yang sudah pernah Ibu berikan waktu itu tentang organ pernapasan pada hewan. Pada bagian yang ini, pada fase beruduk, katak memakai insang. Kalau dewasa pakai paru-paru dan kulit. Nah, jadi dari lagu ini bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah yang B, insang, permukaan kulit, dan paru-paru. Kisi-kisi nomor 9, mengidentifikasi organ pernapasan manusia berdasarkan gambar. Coba kita perhatikan gambarnya. Jadi ini Ibu menjadikan contohnya hanya satu gambar. Nanti kalian harus bisa memahami bagian-bagian mana saja. Bisa saja nanti di dalam soal disajikan gambar yang berbeda. Tapi jika kalian sudah memahami bagian-bagiannya, insya Allah disajikan dalam bentuk gambar apapun kalian pasti bisa. Untuk yang nomor 9 ini, contohnya adalah organ pernapasan yang ditunjukkan oleh huruf D. Pada gambar di samping adalah titik-titik. Ibu akan jelaskan saja ya dari A sampai G. Yang A itu adalah hidung, B itu faring, C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan paling terakhir G itu adalah diafragma. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau misalkan nanti ditanya, hurufnya ini diganti dengan angka, misalkan angka 1 itu apa? Hidung misalkan. Jadi kita tidak perlu khawatir, yang penting kita tahu konsep bagian-bagian organ pernapasan manusia ini. Kisi-kisi nomor 10, menentukan tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Contohnya, bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi di titik-titik. Nah, untuk terjadinya pertukaran O2 dan CO2 ini terjadinya di dalam paru-paru, di dalam alveolus. Itu jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi nomor 11 menjelaskan kegunaan rambut pada tenggorokan. Contoh soalnya, sebelum udara masuk ke dalam paru-paru, ia akan melewati hidung dan tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk titik-titik. A. Menghubungkan hidung dengan paru-paru. B. Menyaring udara yang masuk dari kotoran. C. Menstimulasi organ pernapasan lainnya. D. Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita lihat dari yang A. Menghubungkan hidung dengan paru-paru. Ini sepertinya tidak mungkin karena rambut-rambut itu tugasnya bukan menghubungkan karena dia hanya bagian kecil dari tenggorokan. Yang B, menyaring udara yang masuk dari kotoran ini mungkin karena seperti fungsi dari rambut hidung juga. C, menstimulasi organ pernapasan lainnya. Ini kurang tepat. Yang D, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini adalah fungsi dari
alveolus. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kisi-kisi nomor 12 menjelaskan proses yang terjadi pada alveolus. Contohnya, alveolus adalah salah satu organ pernapasan pada manusia. Proses pernapasan yang terjadi pada alveolus adalah titik-titik. Dari soal-soal sebelumnya tadi Ibu sudah jelaskan, proses yang terjadi pada alveolus itu adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya adalah yang B. Kalau untuk A, penyaringan oksigen sebelum sampai ke paru-paru itu bukan, karena alveolus itu letaknya adalah di dalam paru-paru. Kemudian yang C juga bukan, jangan sampai tertukar. Jadi pertukarannya itu adalah oksigen terlebih dahulu, ditukar dengan karbon dioksida akan dikeluarkan. Yang D, terjadinya proses kontraksi diafragma ini juga bukan, ini terjadi di luar alveolus, juga terjadi di luar paru-paru. Jadi jawabannya adalah yang B. Kisi-kisi nomor 13, mengidentifikasi penyakit pada saluran pernafasan berdasarkan gejalanya. Contoh soalnya, penderita biasanya mengalami gejala pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, dan kadang disertai dengan batuk adalah gejala dari penyakit titik-titik. Ini sepertinya kalian juga sering mengalaminya. Pilek, sakit tenggorokan, terasa panas tenggorokannya, bersin-bersin, badannya panas, kadang batuk-batuk. Ini adalah gejala dari penyakit flu yang C. Kisi-kisi nomor 14 menyebutkan contoh pola hidup sehat dalam menjaga kesehatan organ pernafasan. Contoh soalnya adalah menjaga alat pernafasan dengan membiasakan diri berpola hidup sehat sangat penting bagi kesehatan. Berikut contoh perilaku hidup sehat adalah titik-titik. A. Berada di ruangan ber-AC saat udara cuaca panas. Ini adalah kurang tepat ya. Yang B. Istirahat dan berolahraga secara teratur. Ini bagus. C. Keluar rumah saat cuaca kemarau dan berdebu. Ini kurang bagus. D. Menutup ventilasi rumah agar debu tidak masuk. Benar, debu tidak masuk tapi tidak terjadi pertukaran udara jika ventilasinya ditutup. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kisi-kisi nomor 15 mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan ciri-cirinya. Contoh soalnya, hewan memamah biak adalah hewan herbivora yang memiliki 4 bagian lambung atau biasa disebut dengan hewan titik-titik. A. Herbivora, B. Karnivora, C. Omnivora, D. Ruminansia. Yang paling tepat itu adalah yang D. Untuk A, herbivora itu adalah sebutan untuk hewan yang memakan makanan tumbuhan. Untuk B, karnivora itu adalah pemakan daging. C itu omnivora adalah pemakan segalanya. Daging oke, tumbuhan juga oke. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kisi-kisi nomor 16 mengidentifikasi fungsi dari bagian lambung sapi yang ditujukan pada gambar. Contoh soalnya, lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah titik-titik. A. Tempat terjadinya pencernaan untuk pertama kali. B. Mencerna makanan hingga menjadi bubur. C. Proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. D. Mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Kita bahas untuk nomor 1, itu adalah bagian apa? Yaitu retikulum. Nomor 2 itu adalah omasum. Nomor 3 itu adalah rumen. Nomor 4 itu adalah abomasum. Nah, untuk yang A, tempat terjadinya pencernaan untuk pertama kalinya itu jelas adalah melalui mulut. Kemudian untuk B, itu adalah fungsi dari rumen. Yang C itu adalah retikulum. Yang D itu adalah fungsi dari abomasum. Nah, yang nomor 1 ini adalah retikulum. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kisi-kisi nomor 17 menyebutkan fungsi organ pencernaan pada manusia sesuai dengan gambar. Contoh soalnya, perhatikan gambar organ pencernaan manusia yang ditunjukkan oleh gambar. Organ yang ditunjukkan dengan huruf E berfungsi untuk yang E, apakah kalian tahu itu apa?
Nah, yang E itu adalah usus halus. Usus halus itu fungsinya untuk apa? Coba kita lihat yang A, tempat makanan dikunyah. Bukan, ini adalah mulut. B, tempat memecah makanan menjadi partikel kecil, ini lambung. Yang C, terjadi penyerapan nutrisi, iya oke. Yang D, tempat mengeluarkan sisa pencernaan, ini lewat anus. Jadi yang tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 18 menjelaskan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Contoh soalnya, sekumpulan jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan guna memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh disebut titik-titik. A. Organ pencernaan, B. Proses pencernaan, C. Sistem pencernaan, D. Proses menelan makanan. Nah, ini adalah diminta definisinya, pengertiannya. Kita lihat dari A. Organ pencernaan itu adalah organnya, misalkan lambung, mulut, itu ya nak ya. Untuk B, proses pencernaan. Nah, prosesnya ini adalah proses dari mulai masuk ke mulut sampai dikeluarkan lewat anus, itu namanya proses. Nah, kalau sistem pencernaan ini meliputi semuanya, baik prosesnya, organnya, kemudian fungsi-fungsinya, semuanya. Untuk D ini proses menelan makanan itu kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, sesuai dengan kisi-kisi ya. Kisi-kisi nomor 19 mengidentifikasi penyakit pada sistem pencernaan berdasarkan penyebabnya. Contohnya, jenis gangguan sistem pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau efek samping penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan ini disebut A. Mah, B. Tukak lambung, C. Batu empedu, D. Diare. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, pernah Ibu berikan materi macam-macam gangguan ini, pasti kalian mengetahui bahwa ini jawabannya adalah B. Karena setiap penyakit itu eh, apa ya, Nak ya? Gejalanya itu berbeda-beda. Nah, kalau untuk ini itu adalah gejala dari tukak lambung. Kisi-kisi nomor 12, ini yang terakhir ya, Nak ya, dalam video ini, yaitu mengidentifikasi penyakit pada sistem pencernaan berdasarkan penyebabnya. Contoh soalnya, perhatikan gejala pada gangguan sistem pencernaan di bawah ini. 1. Mengejan saat buang air besar. Kalian tuh biasa menyebutnya ngeden, ya. Nomor 2, merasa seperti ada penyumbatan di rektum. 3. Feses sulit dikeluarkan. 4. Merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Dari ciri-ciri di atas, gangguan pencernaan yang dimaksud adalah A. Diare, B. Konstipasi, C. Mah, yang keempat wasir. Untuk yang A. Diare, diare itu eh, bukan sulit dikeluarkan ya, tapi dikeluarkan terus-menerus. Jadi yang 3 itu kurang tepat, yang diare itu kurang tepat. Yang B. Konstipasi. Konstipasi itu kalian lebih kenal dengan istilah apa ya? Sulit buang air besar itu nak, konstipasi itu. Yang C itu mah, biasanya terjadi sakit di bagian perut sebelah kiri. Itu biasanya terjadi karena telat makan atau makan makanan yang eh, kurang sehat. Yang D wasir. Kalau wasir itu biasa disebut dengan ambeien. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Terima kasih sudah menyimak materi untuk hari ini. Semoga besok kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.